Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kita semua hari ini selalu diberkahi oleh Allah, dilimpahkan kesehatan, dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar meskipun kita dalam kondisi pandemi dan meskipun kita dalam pembelajaran daring. Tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Oke, materi kali ini Ibu akan memberikan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan suatu keyakinan diri kita untuk selalu mempercayai bahwa memang kitab Allah itu benar adanya. Oke, slide yang pertama itu mengenai pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa ialah percaya dan membenarkan, sedangkan menurut istilah merupakan kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita ambil pengertian iman kepada kitab Allah itu merupakan meyakini sepenuh hati bahwa benar kitab-kitab Allah itu benar merupakan wahyu yang diturunkan kepada Allah melalui Rasul-Nya. Dan tidak ada keraguan lagi bahwa memang benar Al-Quran itu benar dan menjadi pedoman hidup bagi manusia. Macam-macam kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Yahudi. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan pelengkap, penyempurna kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas dan kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedangkan suhuf itu lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi bentuk suhuf itu relatif lebih sedikit daripada kitab. Kalau kitab itu tebal, suhuf itu tipis. Nah, sedangkan fungsi iman kepada kitab Allah itu sendiri supaya hidup kita itu ada petunjuk dan terarah. Lalu hidup kita itu mempunyai kualitas yang tinggi melebihi petunjuk yang dapat membimbing manusia ke arah tujuan hidup. Jadi telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Yang selanjutnya, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah itu sebelum Al-Quran. Yang kedua, beriman kepada Al-Quran. Jadi, cara kita membedakannya, kalau masa berlaku kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah selesai, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu terlalu terbatas pada satu kaum saja. Jadi hanya Nasrani, Yahudi, Majusi. Nah, sedangkan Al-Quran itu kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang-orang itu saja. Nah, kandungan pokok dari kitab Al-Quran itu, kitab-kitab sebelum Al-Quran itu telah termuat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencakup semuanya, menjelaskan semua yang tidak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa iman kepada kitab Allah itu mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada para nabi dan rasulnya yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya masing-masing. Kita mengimani kitab-kitab Allah itu wajib hukumnya. Nah,
Sedangkan satu saja kita tidak mengimani kitab Allah, itu sama saja kita ingkar kepada Rasul, malaikat, dan mengingkari Allah itu sendiri sebagai penciptanya. Ibu kira materi hari ini cukup? Jika anak-anak masih ada yang ditanyakan, kita tanyakan di grup. Kita akan bahas lagi tentang kitab-kitab Allah. Dan kita akan rincikan kembali tentang satu persatu kitab-kitab Allah kalau misalnya ada yang ditanyakan. Ibu kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.